899. Itu zaman dulu kita masih punya CV, angkutan kota. Namanya Haryanto Motor. Oh, buat teman-teman aja. Aku nggak usah, aku belakangan. Taruh di setiap meja. Pelayannya cantik ya. Ada pengen kenal nggak? Len, kamu masih jomblo kan? Belum ada yang gantiin kan yang kemarin? Tak promosiin sekalian. Jangan cepet-cepet nyari pengganti Len. Sampai mana tadi? Oh iya. Kalau idenya, inspiratifnya, yaitu tadi satu pertama HM. Terus gimana caranya kalau dilihat kayak jadi kaligrafi, dari kanan dibacanya kayak Allah, dari kiri dibacanya kayak H. Makanya kelihatan di situ jadi logonya kayak petir juga. Atas bawah itu bulan, pengayom. Ya. Nah, dari situ aja, nggak ada hal spesial. Makanya sampai sekarang akhirnya begitu punya bis, logo itu tak pakai lagi. Buat simbol perusahaan. Lagi. Apanya? Haryanto sekarang terakhir aku ngitungin 260-an, sekarang mungkin lebih kan udah nambah-nambahin bis yang second kemarin, dagangan juga kan hampir 300 nih. Nggak pernah ngitungin Pak Haji aja bisa berapa totalnya nggak tahu. Kemarin ngitungin trayeknya doang ini yang akap, trayeknya tuh ada 200 lebih. Itu Pak Haji aja bingung, lo bisku udah 200 lebih yang akap loh ya, belum yang wisata. Nggak pernah ngitung. Semua kalian tanggap adik-adikmu, tanggap saudaraku semua. Kalian mau suka sama bis tuh, aku yang seneng bener. Karena aku nggak nyangka 20 tahun lalu terjun di dunia ini, terus bisa punya penggemar-penggemar cilik kayak kalian ini, nggak nyangka gitu. Karena dunia bis selama ini, dunia transportasi itu gelap. Aku bilang gelap, kumuh, gelap. Ya sekarang jadi terang benderang, punya banyak pengagum, punya banyak orang yang suka. Ada hal baik dari situ bener. Doa. Karena semakin banyak orang yang suka, semakin banyak orang yang doa. Itu yang bikin 100 orang doa, masa nggak ada satupun yang diterima sama Allah. Ibaratnya gitu. Minimal nyerempet ada. Yang tak butuhin itu. Itu suksesnya. Rezeki, hidup, mati, sukses, bangkrut, itu cuma ada di tangan Allah, bukan di tangan kita sendiri. Jadi apapun bentuk usaha kalian, mau warteg, mau warung kelontongan, mau usaha bis apa segala macam. Kalau kalian pengen lancar, pengen rezekinya lancar, ya deketin yang ngasih rezeki. Kalau kamu jauh dari Allah, gimana kamu berharap Allah mau ngasih rezeki sama kamu? Kan egois. Kamu pengen deketin cewek aja, masa kamu pengen ngarepin cewek nguber-nguber kamu tanpa kamu usaha? Nggak mungkin kan? Itu loh. Makanya aku selalu ngajarin kalian banyak hal. Dan yang paling penting itu selalu berusaha mendekatkan diri sama Allah. Karena sekaya apapun kalian, kalau kalian hidupnya jauh dari Allah, hidup kalian gak akan berkah. Karena kalian lihat Pak Haji, aku mungkin banyak utang, banyak apa juga tetap aja dia ketawa-ketawa terus kan. Hidupnya fun gitu, seneng. Karena ya itu tadi, kita cukup relax. Ya itu yang bikin kita relax. Jadi kalau teori atau praktek, orang usaha harus tahu ilmunya lah, harus tekun lah, harus apalah. Aku yakin semua motivator akan berbicara seperti itu. Ya kan? Karena nggak mungkin ada orang pemalas yang sukses, nggak ada. Tapi satu hal yang membedakan, kadar kedekatan pengusahanya sama itu yang bagus. Kalau kaya cuman kaya doang, Firaun kaya. Mau kamu jadi Firaun? Kalau kaya cuman kaya doang, Korun enggak? Udah, apa lagi? Sini, di depan aja. Sini, jangan lupa kagin sini. Jangan lupa punggung. Dari pagi sampai siang itu nonton filmnya. Nah, bagus loh, masih muda-muda. Apa ya yang bikin ide pertama kali? Makanya lagi kesini. Mungkin kalau nggak pandemi juga aku nggak kepikiran bikin film. Karena lagi pandemi aja, jadi pengen ngasih kalian hiburan, biar kalian nggak kentang di rumah, terus ada hal yang menarik, yang lucu, yang bisa menghibur kalian, itu aja. Lagi pula itu bukan channelku, channelnya
Mas Erik, Mas Ayuti sama Mas Agi. Bentar lagi ada bintang tamu nih, lagi perjalanan kena macet. Pepi lagi pengen main bareng sama Pak sutradaranya, main ke sini. Pepi yang itu loh, yang jenggotan masih di jalan. Aku di foto, di video sama aslinya gedean mana? Gedean asli. Hah? Oh gitu. Mas, ini pada mau jujur tapi takut kualat. Gak apa-apa. Udah biasa dihina dari kecil. Dihina sekali lagi gak apa-apa. Mas, harusnya acara ini gak ada hasil. Halo. Biar lebih luas. Karena gak kepengen ganggu Assalamualaikum. aktivitas Bapak. Ya. Bapak suka ada tamu, suka ada apa. Bukan berarti Bapak nggak welcome sama kalian, enggak. Cuman aku yang jaga privasinya beliau. Apalagi? Kalau acara gini, Apa arti sukses menurut Mas Rian? Di saat hidup kamu bermanfaat banget buat orang lain. Semakin banyak orangnya, semakin sukses. Karena sudut pandang orang terhadap kata-kata sukses itu beda-beda. Kalau orangnya gila harta, gila dunia, ya mungkin semakin banyak uangnya, semakin banyak rekeningnya, dia ngerasa semakin sukses. Tapi kalau buat aku enggak. Buat aku semakin hidupku bermanfaat buat orang banyak. Jadi kata-kata suksesnya tergantung seberapa banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari hidup. .700 orang yang di bawah naunganku langsung, anaknya, istrinya, belum kalau pada punya selingkuhan, ya kan? Kalian bayangin, orang segitu banyaknya. Setiap hari hidup menggantungkan kebijakan dan standar operasional yang aku buat setiap. Enak jadi aku, enak. Nggak enak benernya. Sampai kemarin ada yang komen tuh, Mas Rian kaosnya sampai bolong-bolong. Ya emang. Aku tuh beli kaos aja setahun sekali belum tentu. Aku belanja buat aku sendiri tuh hampir nggak pernah. Kalau kaos habis udah pada rusak banget, celana udah bolong, baru ganti. Tapi kalau ngebelanjain orang seneng. Benernya simpel sih alasannya. Karena kalau aku nyari ukuranku nggak pernah ketemu. Bentar lagi nyampe Ya be. Pepi sama Sagit. jadi kalau di pakaian sendiri. Makanya aku banyak kan jahit sendiri. Jahit juga, makanya aku kemana-mana sering pakai seragam. Kaosku juga kalian lihat lah, sama kayak yang kalian bilang. Paling kalau hem lebih prefer buat, karena nyari ukurannya susah. Makanya aku sekali dapat celana di mall, sekali beli 3-4 bentuknya sama, warnanya sama. Saking susahnya nyari lagi ukurannya. Jadi begitu nemu ukurannya belinya banyak, multiple. Akhirnya ntar 2 tahun, 3 tahun baru belanja lagi. Apa lagi? Yang paling susah untuk bertahan dan menjaga 20 tahun. Susah itu kalau hati kamu punya rasa takut atau khawatir, kamu susah. Tapi di saat kita kerja, konsep yang dilakukan Haryanto ini beda. Selama ini kita cuman fokus melakukan yang terbaik, bekerja dengan cara yang terbaik. Hanya saja yang membedakan konsep ini, kita tidak pernah memikirkan hasil. Jadi aku cuma kerja aja, sebaik mungkin, sebagus mungkin, tak poles sebaik mungkin. Ntar hasilnya udah biar jadi urusan Allah sama kita. Makanya agen-agen Haryanto tuh nggak pernah yang namanya dipecutin target ini nggak pernah. Supir pun begitu. Jadi apa yang bikin aku sulit justru malah pengendalian SDM-nya. Itu yang paling sulit. Mengendalikan orang yang latar pendidikan dan latar hidupnya, latar belakang hidupnya beda sama orang-orang apa ya? Orang-orang kantoran. Kalau kalian udah pernah sekolah SMA sampai kuliah,
Tapi orang-orang kayak kita ini yang hidup di jalan mindsetnya ada. Karena kita terbiasa hidup hanya untuk makan, ya. Merubah mereka kerja yang tadinya karena kebutuhan, tapi jadi karena senang, suka. Makanya banyak orang bilang Haryanto itu drivernya kastanya beda. Bayangin aja di Haryanto ini aku dari 2003 sampai sekarang belum pernah ada satupun karyawan yang keluar buat pindah ke PO lain. Mereka keluar dari sini, satu kalau nggak pensiun, kedua meninggal, ketiga dipecat, itu aja. Sama keempat karena mereka udah nggak mampu bawa bis akap lagi. Jadi belum pernah ada tuh satupun karyawan kok keluar pindah karena mereka pengen pindah ke PO lain dengan jurusan yang sama. Dan itu kesuksesan buat perusahaan. Jadi perusahaan itu dilihat. Kalian pernah lihat nggak ada orang bikin iklan di koran atau bikin iklan di YouTube atau bikin iklan di media sosial buka lowongan kerjaan? Sering nggak? Bis, supir, pernah ada kan? Aku dari 2003 sampai sekarang nggak pernah yang namanya buka lowongan. Stop map lamaran di kantor itu ribuan. Aku bilang ribuan bukan multi tafsir, bukan saking banyaknya gitu, bukan, karena memang bener-bener ribuan. Yang di sini, yang di sini. Kenapa di saat PO-PO lain susah nyari karyawan, Haryanto malah karyawan sampai segitu banyaknya yang pengen lamar? Itu yang menandakan jadi penciri antara perusahaan yang manajemennya baik sama yang tidak. Karena supir yang ngelamar itu mas, nggak mungkin nggak tahu background perusahaan, nggak mungkin. Sebelum mereka melamar mereka pasti tahu, oh ya si perusahaan ini gimana ya, klaim-klaimannya gimana, syaratnya gimana, kerjanya gimana. Itu mereka udah analisa sebelumnya. Makanya mereka ngelamar. Jadi kalau perusahaan kok ditinggalkan sama pelamar, berarti ya ada yang salah dengan manajemen. Ya kan? Logikanya nyampe kan? Makanya aku bingung kalau ditanyain sama orang kalau lagi nge-live, apalagi orang PM apa kas, sampai yang megang nomor admin itu loh, diteror orang terus ngelamar kerja. Bingung mas. Makanya aku kadang skip, nggak tak baca karena aku nggak tega buat ngomong nggak ada lowongan tuh nggak tega. Pengen ngebantu tapi kalau aku maksain nerima mereka berarti aku nyusahin sama teman-temanku yang ada. Ada lagi? Cukup? Maksudnya puas nggak? Gila gue pintar muasin orang berarti. Ngeres aja nih. Apalagi? Jarang kan kalian ketemu sama aku, nah mau lagi ketemu. Produktivitas di pandemi ini gimana? Kalau kamu tanya Haryanto, nggak bisa dijadikan barometer dibandingkan sama perusahaan-perusahaan lain, nggak bisa. Karena Haryanto itu penyusutannya paling cuma 15%, 20%. Tapi kalau kamu lihat PO-PO lain mungkin sampai 60%, 70%, 50%. Tapi kan nggak mungkin kalau itu aku ngomong di luar. Kalau di Haryanto sendiri karena sejak awal kita sudah membina market kita sendiri. Haryanto itu kenapa kok dari awal jualan selisih 10.000, 20.000 lebih mahal? Karena kita memang udah diniatin. Wis biarin penumpangku sepi, penumpangku sedikit. Yang penting orang yang hari ini naik bisku, besok dia naik bisku lagi, insya Allah kok dia nggak akan pindah. Karena berarti dia cocok. Karena apa? Karena dia udah rela bayar sedikit lebih mahal. Makanya ketika ada masalah-masalah kayak gini, atau ada pesaing-pesaing kompetitor baru misalnya, yang bingung itu mereka-mereka yang selama ini bermain di tarif bawah. Kalau kita udah punya market sendiri, kita nggak akan khawatir sama hal-hal itu. Itu metode branding yang sudah dilakukan sama Haryanto sejak 2003 sampai sekarang. Dan itu butuh proses, nggak bisa langsung. Makanya banyak orang heran ketika kita buka Hercules Kalongan, harga tiket 140.000. Di situ yang lain 90, 100. Beda 40.000, 30.000, 20.000 dan Haryanto masih laku. Kenapa? Karena banyak hal yang nggak dipahamin sama pengusaha-pengusaha lain. Salah satu diantaranya yang paling signifikan dalam hal itu adalah penumpang itu sekarang mencari nyaman.
Cukup. Siapa yang nanya tadi? Siapa yang nanya tadi? Lupa sampai aku. Oh. Cukup. Apalagi? Jarang kalian ketemu sama aku. Anggap seminar gratis ini. Kuliah gratis. Kuliah gratis. Karena aku bukan orang akademis, tapi apa yang aku omongin memang itu yang aku lakukan dari dulu dan apa yang aku alami. Jadi aku cuman cerita pengalamanku aja. Makanya aku nggak pernah susah ngomong sama orang di depan orang, mau orang mahasiswa kayak mahasiswi. Aku ngisi seminar sering, ya sekali 2 kali. Tapi ya itu, satu, aku nggak bisa jauh dari rokok. Kedua, bahasaku mungkin berantakan karena emang aku dasarnya bukan orang akademis. Tapi semua penyampaianku itu berdasarkan dari pengalaman hidupku dan apa yang aku lakukan dari dulu sampai sekarang. Dan kenapa gue layak untuk berbicara? Karena gue punya prestasi. Prestasinya apa? 2 dekade. 18 tahun aku buka jalur belum pernah gagal. Mana jalurnya Haryanto ini? Malang yang disebar-sembarin kalau nggak tronton nggak laku aja, gue jual pakai 1626 bekas, laku kan? Udah 3 bulan ini okupansinya 70%. Udah waktunya nambahin. Karena kalian banyak yang tidak mengerti apa yang aku tahu. Makanya pengalaman itu mah. Jadi ketika kita berbicara tentang konsep perusahaan, bukan gengsi yang ditaruh di situ. Kalau kita bilang jasa ya pelayanan. Itu yang kita jual. Dan daya tahan survive perusahaan. Buat apa kita beresiko sama daya survive kita? Ya kan? Membahayakan kemampuan kita untuk bertahan. Buat apa? Setahun 2 tahun gua nggak kuat ngangsur, ketawain orang. Orang kalau usahakan begitu. Konsep seminimalis mungkin, investasi sekecil mungkin dengan profit sebesar mungkin. Tinggal profitnya ini dibagi nih. Orang ini punya iman apa enggak? Kalau orang ini punya iman, insya Allah keuntungannya akan bermanfaat buat umat, bermanfaat buat agama, bermanfaat buat diri dia sendiri. Tapi kalau orang ini kok nggak punya iman, ya uangnya habis buat mabuk, habis buat main cewek, ya kan? Habis buat main judi, untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Apalagi? Ini kalian kalau pengen jadi pengusaha harus ingat hal itu. Satu, kalian harus sadar bahwasanya apa yang ada saat ini sama diri kalian bukan punya kalian, semua punya. Makanya Haji Haryanto kayak aku kayak kita siap kapanpun perusahaan ini habis, kita siap. Kita pernah hidup di kandang ayam, balik ke kandang ayam lagi, kenapa ini? Karena emang sejak awal kalau Nabi bilang mukjizat, kalau wali bilang karomah, kalau kita bilang ini anugerah. Jadi kalau udah dikasih sama Allah, ya digunakan sebaik-baiknya. Jangan malah berarti lu deh gue kasih duit, terus lu pakai buat hal-hal yang gue nggak suka. Perasaan gue gitu, atau perasaan kamu gitu. Gunakan sebaik mungkin, biar bermanfaat buat hidup kamu. Nih buat kalian kalau pengen usaha, kalian masih belajar, ya belajar aja fokus. Jangan jadikan ala Mas Rian dulu nggak lulus sekolah aja sukses, jangan begitu. Pak Haji cuma lulusan ST aja sukses, jangan begitu. Enggak. Kalian kuliah, pendidikan kalian semakin tinggi, peluang kalian untuk dapat pekerjaan yang layak akan semakin baik. Bener, sama-sama nyari kerja susah, emang. Makanya aku kadang kalau ada nyeletuk, Mas aku besok kalau gede pengen jadi supir Haryanto, tak tegur langsung. Cita-cita kau jadi supir. Bukan aku bilang kalau supir itu pekerjaan yang nggak mulia, bukan. Tapi cita-cita setinggi mungkin lah. Ngapain kamu cita-cita jadi supir? Cita-cita jadi pengusaha habis, ya kan? Walaupun terakhirnya nyupir ya, nggak tahu. Tapi seenggaknya cita-citanya kan setinggi. Kayak gue ya. Hah? Nah, kayaknya nih dulu cita-citanya jadi pengusaha bis, tapi nyetir dia. Akhirnya jadi pengusaha juga. It's life, itulah hidup. Apalagi? Itu tadi udah tak bahas di depan. Kalau kamu usaha, kamu akan berpikir tentang kebutuhan, bukan keinginan.
Paham? Kalau ingin, wah gue udah pengen Scania, pengen Volvo, pengen segala macam. Itu ingin. Tapi kalau lu usaha, lu akan berpikir tentang kebutuhan. Nggak mungkin dong, lu jualan warteg, terus ada orang masuk ke situ nanya pizza, lu ketawain nggak? Iya. Karena pizza bukan kebutuhan, tapi keinginan. Warteg ya makan sewajarnya. Apa yang menghasilkan buat dia ada untung. Kalau emang pengen nyari pizza ya silakan nyari toko lain. Simpel kan? Karena kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita dan untuk penumpang. Terbaik untuk penumpang aja nggak cukup. Terbaik untuk diri kita sendiri juga nggak akan cukup. Yang paling tepat adalah apa yang terbaik buat penumpang, apa yang terbaik buat perusahaan. Ambil tengah-tengahnya, itu yang kita. Karena kalau baik buat penumpang aja tapi nggak baik buat perusahaan, perusahaan nggak akan bertahan. Baik buat perusahaan aja tapi penumpang nggak suka, ya kita juga nggak akan laku. Maka yang terbaik adalah menyelaraskan keinginan dan kebutuhan kekuatan perusahaan dengan market. Aku sering ngomong dan bahas dan udah aku buktiin. Malang itu benernya pembuktian buat kalian semua. Bahwa sudut pandang tronton yang bannya banyak dan lain sebagainya itu bukan jaminan. Tapi pelayanan, keramahan. Karena itu modal orang utama untuk punya usaha dalam hal bidang jasa bentuk apapun. Ya. Apalagi dalam sebuah bisnis atau usaha kan ada namanya hater. Itu penyikapannya gimana? ngapain lu nyanyain hidup lu buat hal-hal yang nggak penting? Apa pengaruh dia dalam hidup kamu? Apa dia ngasih uang makan kamu? Dia ngasih kamu gaji? Atau mungkin apa? Kamu nggak disukain sama orang yang nggak punya pengaruh apapun dalam hidup kamu. Kenapa harus masuk ke hati kamu? Dianggap nggak ada itu kenapa? Orang kayak gitu nggak penting-penting amat. Makanya aku cuek kalau ada kayak gitu. Karena 20 tahun ini haterku banyak. Karena apa? Satu, panggung yang aku dapatkan saat ini panggung yang nggak bisa dibanggakan. Dalam arti nggak bisa dibanggain. Jayanya aku, berarti ada perusahaan yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang. Ya. Jadi tapi kan itu konsepnya, kalau nggak dia yang mati, aku yang mati. Dan aku nggak pernah melakukan hal itu dengan cara yang buruk. Aku selalu bersaing dengan sehat. Tapi ketika aku berdiri di sana, berarti kan ada orang yang tadinya nggak laku jadi laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang, yang tadinya laku jadi nggak laku. Makanya aku bilang, prestasi yang didapatkan sama Haryanto saat ini itu juga bukan hal yang bisa dibanggakan. Karena hal itu. Kalau kita laku berarti kan ada orang yang tadinya laku jadi nggak laku kan. Bisnis. Makanya banyak orang yang nggak suka sama. Dan lagi kedua, aku udah ngerasa cukup. Makanya aku udah nggak mau ngembangin kemana-mana lagi. Karena bapak juga udah nyetop, udahlah sampai sini aja, nggak usah. Tapi ambisiku masih besar. Aku masih pengen perang. Cuman ya itu tadi. Gak pengen nambah musuhan. Kalian kan nggak tahu yang baik di atas meja, di bawah meja kayak apa. Aku baik sama orang di atas meja, di lapangan kan kita perang. Walaupun perangnya dengan cara yang baik dan benar. Tapi kesuksesanku akan jadi kemunduran bagi orang lain. Mungkin kalian nggak akan melihat hal seperti itu, tapi kita sesama pengusaha akan melihat hal seperti itu. Karena kita yang merasakan okupansi kita setiap hari. Apalagi kalau perusahaannya punya mania, manianya kita nggak senang, padahal nggak kenal sama gue. Jadi aku nggak pengen merumitin hidupku dengan hal-hal gitu. Aku pengen fokus kerja, pengen fokus memanfaatkan hidupku buat orang banyak. Apalagi setengah jam ya, wah lumayan jadi konten nih.
Harusnya kalau gua ngerokok lu makasih gitu. Aku ini kalau rapat di kementerian pun Mas ngerokok, karena kalau enggak aku keluar. Makanya susah aku ninggalin rokok. Mungkin hal buruk, rokok ini bukan hal baik, tapi buat aku ini jadi apa? Buat penenang pikiran. Aku udah 20 tahun, dari 98 loh, aku SMP kelas 2 udah ngerokok. Rokok sama sorban itu bisa buat meredam emosi. Karena aku aslinya orangnya temperamenku tinggi. Jadi kementerian kalau rapat gimana yang ruangan yang tidak berhasil? Mau berhasil mau kagak yang penting gua ngerokok. Kalau misal bukan jalur mana? Maksudnya pandangan gue. Yang jelas aku nyari yang kuenya besar. Paham maksud kue besar? Kalau jalur itu kecil, kuenya kecil, dimakan sama pengusaha yang ada aja masih kurang-kurang sikut-sikutan mereka. Aku nggak mau masuk. Tapi kalau kuenya aku anggap besar, Malang itu seharusnya bukan karakter Haryanto untuk masuk sana, karena kuenya kecil. Tapi karena agen-agenku di Malang itu udah 2 tahun nungguin Haryanto masuk. Dan lagi sekarang kereta sama pesawat subsidi udah dicabut, harga tiket mahal, kita bisa berkompetisi di sana. Jadi kuenya sekarang udah agak membesar. Benernya itu bukan wilayah yang tepat untuk dimasukin Haryanto. Makanya kalau Haryanto nggak masuk ke market-market kecil, ya itu pertimbangan. Karena nasinya dimakan sama pengusaha-pengusaha yang ada aja kurang. Kecuali kalau aku masuk di market-market kapitalis, oh seneng aku. Kapitalis itu apa? Ntar googling sendiri. Apalagi? Kamu angkat tangan. Oh, alay banget sih lo. Begini lo dia tadi, parah. Iya. Kalian di belakang ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Ayolah ngobrol-ngobrol bareng sini. Jarang kan ketemu sama aku. Pandangan Mas Rian, kalau ada unit yang nakal atau driver manapun yang atau mafia manapun yang memviralkan itu bagaimana? Biasa aja. Biasa aja karena sekarang kita nggak mungkin bisa menghalau media. Setiap orang berhak untuk mengakses informasi apapun. Aku pernah negur sekali satu ketika korban yang di blow itu aku nggak suka. Kalau ada korbannya disorot, aku nggak suka karena kasihan keluarganya. Tapi kalau bisnya, ya itu kan udah hak publik untuk mengetahui. Karena kita kan bidang jasa, nggak bisa dong kita nyetop sarana informasi. Apalagi sekarang udah zaman media, orang di mana-mana ngerekam. Ya kitanya aja yang tahu diri, yang sadar diri. Dan hal itu akan jadi evaluasi buat diri kita sendiri supaya kita bisa lebih baik lagi untuk ke depan. Karena sentimen publik itu ketika kamu terjun ke dunia sosial, kamu terjun keluar rumah, kan berarti kamu udah kumpul sama banyak orang. Nggak mungkin dong semua orang itu kamu berharap mereka semua suka sama kamu. Kadang keluarga kamu sendiri aja ada yang nggak suka sama kamu, ya nggak? Apalagi orang lain. Masa hal kayak gitu mau kamu pusingkan? Ngapain? Karena itu udah hukum sosial. Jadi ketika kita terjun ke dunia bisnis, kita jual jasa ke publik, masa kita pengen publik berharap taunya kita baik-baik aja? Ketika kita ada buruk, masa kita mau nyegah? Kan nggak mungkin. Karena itu hak publik untuk mengetahui. Dan itu harusnya jadi bahan evaluasi buat aku. Kenapa hal ini terjadi? Karena nggak ada orang lah pada dasarnya pengen berharap musibah itu datang sama mereka, nggak ada. Tapi musibah itu kan bentuknya teguran, ya kan? Apa yang salah sama diri kita? Jadi harusnya yang paling dipukul adalah diri sendiri. Apa yang salah sama kita? Kita mau nyalain kru juga nggak bisa. Aku nggak pernah nyalain kru ketika mereka kecelakaan. Karena apa? Sejak awal yang ngasih kunci itu ke mereka kan kita. Kamu deh ngasih kunci orang motor misal, lu pinjemin motor, lu tolong lu beliin rokok di seberang.
Teman lu jatuh lu mau nyalain nggak? Kan lu yang nyuruh. Itu logika. Ya kalau memang ada urusan urus. Kru bahasanya bukan disalahkan tapi diingatkan. Kalau misalnya menurut kita fatal ya tinggal kita keluarin aja. Simpel kan? Lagi. Makanya kenapa kalau kata Pak Haji ya, di belakang itu tulisannya sholawat. Karena salah satunya itu. Ketika habis kita ada kecelakaan di jalan, orang yang pertama kali ngeliat sholawat. Mereka akan mendoakan kita gitu. Di samping mereka bilang, wah Haryanto kecelakaan. Tapi yang mata mereka ngebaca itu sholawat. Kalau orang Islam pasti nggak usah dieja deh. Mereka ngelihat dong sekilas pasti udah tahu itu sholawat. Secara nggak langsung kamu mendoakan kita. Ya. Kadang Pak Haji mikir sesuatu yang kita nggak berpikir sejauh itu. Tapi Pak Haji udah berpikir. Lagi enyon, makanya dia bisa pasangin selawat semua nyon belakangnya nyon, jangan terusin dugem. Kamu nanya Kang Iman, awal mula Kang Iman bisnis gimana? Alhamdulillah. Wah ini panjang banget. Lu kalau pengen interview sama Enyon ntar nyari media yang lain waktu yang berbeda gitu split. Pulang dulu. Oh, lah keburu-buru amat. Jadi telepon ibu. Salam buat ibunya ya. Ya. Kamu di mana rumahnya? Hah? Dia mau nang. Rendeng. Rendeng. Ya. Lu ngapain foto bagus sih? Kan malam minggu. Malu-malu. Tahu jadi telepon. Ntar tunjukin sama ibu. Sini. Selfie aja. Biar kata mesra. Jangan tegang nih. Oke mas. Salam gue dulu ya. Ya. Kangnya. Hati-hati. Halo. Salam. Aneh, jadi gua buka dulu ya. Siap. Pergi dulu. Siap. Gus. Satu, dua, tiga. Semuanya. Di sini ada orang apa? Jalan dari mana? Dari Klaten dulu. Masih Bandung. Masa ketemu gue gitu? Gue udah project sama dia. Oh, ntar kita cerita. Siap. Udah gitu, kita nih ya. Kalian makasih banyak yang udah datang. Sekali lagi kalau ada kurang-kurangnya aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.